kemudian baik dan moral. Kita langsung mulai saja. Menurut kalian, apa sih alasan Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan? Menurut aku, karena Indonesia itu negara yang sangat beragam, birokrasi isi ruang supaya semua kelompok bisa punya suara, nggak ada yang merasa didiskriminasi. Iya, demokrasi bikin rakyat punya kesempatan ikut menentukan arah negara, kayak pilih pemimpin atau mengawasi kebijakan. Jadi kita itu ikut terlibat, bukan dalam jadi penonton. Demokrasi bikin kekuasaan itu nggak boleh cuma dipegang satu pihak, harus ada pembagian dan pengawasan, biar nggak ada yang seenaknya. Selain itu, demokrasi juga memiliki kebebasan, mau berpendapat, berorganisasi, atau ikut kegiatan sosial. Semua itu ada haknya, selama tetap berorganisasi. Aku tambahin dia demokrasi ini cocok buat karakter bangsa kita yang suka musyawarah. Masalah diselesaikan lewat diskusi bukan paksaan. Oke, berarti demokrasi itu penting ya buat negara kita. Tapi kenyataannya masih banyak tantangan. Apa yang kalian lihat sekarang? Jujur aja, keadaan demokrasi kebebasan jadi ajang popularitas yang lebih terkenal bisa menang. Ada itu pemimpin yang punya kompetensi. Betul, terus polarisasi juga makin kuat. Media sosial bikin orang gampang terpecah dua kubu, terus saling menyerang. Demokrasi malah jadi medan perang opini. Isu luas juga dari informasi palsu bisa bikin masyarakat panik atau salah ambil keputusan. Kalau rakyat melindungi, demokrasinya lemah. Penegakan hukum juga sering nggak konsisten. Kadang kasus besar sulit disentuh, masyarakat jadi ragu sama keadilan. Dan jawab kedua masih ada orang misalnya menggunakan minoritas tapi melakukan ini sesaat itu bahaya untuk manusia. Oke, lumayan bisa juga ya kita. Sekarang bagian yang bikin semangat nih, apa yang bikin kalian masih optimis sama demokrasi yang ada di Indonesia? Kesadaran politik generasi muda makin meningkat. Banyak yang mulai peduli isu publik, ikut kampanye sosial, bahkan mau jadi pengawas pemilu. Ruang diskusi publik juga makin terbuka, orang bebas menyampaikan pendapat dengan banyak platform. Ide-ide bagus bisa lebih mudah menyebar. Terus kita sedang melewati krisis-krisis demokrasi dari dulu, tapi tetap bertahan. Itu tanda kalau sistem ini bisa terus diperbaiki. Menurut aku, budaya gotong royong juga bisa jadi kekuatan demokrasi kita. Kalau masyarakatnya solid, keputusan politik bisa jadi lebih bijak. Semakin banyak lembaga dan komunitas yang fokus edukasi politik, jadi partisipasi warga bisa makin berkualitas. Kalian terakhir menurut kalian informasi betul apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai warga negara? Paling bisa sih jangan malas baca dan cek fakta biar gak gampang jadi korban hoax. Gunakan hak pilih dengan sadar, jangan asal milih cuma karena ikut arus. Ikut diskusi publik kalau bisa, pandangan kita itu berharga. Hormati perbedaan pendapat, gak semua orang harus sama pemikirannya. Berani bersuara kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, kritik itu sah dalam demokrasi. Setuju banget, demokrasi itu cuma bisa hidup kalau rakyatnya peduli. Terima kasih buat semuanya yang sudah share hari ini. Kita tutup dulu podcastnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.